Berakhirnya, perang dalam batin mengakhiri perang di luar diri, karena lahir dan batin tidak terpisahkan. Kait mengait dan pengaruh mempengaruhi. Bagaimana mungkin kita hidup damai lahiriah dengan orang lain kalau batin kita mengandung kebencian, mengandung kemarahan, iri, rasa takut, dan keinginan untuk enak sendiri? Jelas tidak mungkin. Sebaliknya, kalau batin tidak lagi dihuni oleh kemarahan, kebencian, iri, rasa takut, dan keinginan untuk menang sendiri, maka batin itu menjadi bening. Ia menjadi seperti danau tenang yang memantulkan langit. Dalam kebeningan itu, hadir kedamaian. Hadir keheningan yang bukan berarti kosong tapi penuh. Penuh dengan penerimaan, dengan cinta, dengan pengertian. Kita sering mencari kedamaian di luar, dari suasana, dari orang lain, dari benda-benda yang kita kejar. Tapi yang jarang kita sadari, bahwa kedamaian sejati justru berawal dari dalam. Dari bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri. Dari kemampuan kita untuk melihat isi hati dengan jujur, menerima semua luka, semua emosi, tanpa perlu membungkusnya atau melarikan diri darinya. Setiap kali kita duduk dalam keheningan, entah itu lewat meditasi, doa, atau sekadar merenung dalam diam, kita sedang membuka pintu menuju ruang batin. Di sana, kita akan bertemu dengan berbagai suara. Suara takut, suara marah, suara sedih, suara ego. Tapi di balik semua itu, kalau kita cukup sabar dan cukup jujur, akan muncul satu suara yang lembut. Suara batin yang hening, namun penuh kebijaksanaan. Di sanalah letak kedamaian yang sesungguhnya. Perdamaian dunia, sebagaimana sering kita cita-citakan, tidak bisa hanya dibangun lewat perjanjian politik atau gencatan senjata. Ia lahir dari individu-individu yang telah selesai dengan dirinya sendiri, yang tidak lagi bertarung dengan rasa kurang, dengan luka masa lalu, dengan nafsu yang tak pernah kenyang. Individu yang batinnya telah menjadi sahabat, bukan medan perang. Dan menariknya, batin yang damai itu menular. Seseorang yang bening hatinya bisa membawa ketenangan hanya lewat kehadirannya. Kata-katanya tidak perlu keras, tapi punya bobot. Tindakannya tidak perlu banyak, tapi membawa makna. Ia menjadi seperti lilin kecil yang mampu menyalakan banyak lilin lain, tanpa kehilangan nyalanya sendiri. Maka, kalau kita ingin dunia ini lebih damai, tidak usah menunggu orang lain berubah. Kita mulai saja dari dalam. Kita mulai dengan membersihkan batin, satu demi satu, dari kemarahan, dari iri hati, dari rasa takut, dari ego yang ingin menang sendiri. Mungkin tidak mudah, tapi satu langkah kecil ke dalam adalah langkah besar ke arah perdamaian. Dan dari batin yang seperti itulah, hidup yang hening namun penuh makna bisa tumbuh. Hidup yang tidak terombang-ambing oleh keadaan luar, karena akarnya sudah kuat di dalam. Hidup yang bukan hanya ada, tapi benar-benar hadir, utuh, dan damai.